Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, untuk memulai pertemuan kali ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kartu utang. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis utang ya, utang jangka pendek. Masih ingat tidak untuk utang jangka pendek itu apa saja coba? Ya, nah itu semua adalah utang jangka pendek yang pembayarannya itu harus dibayar sebelum dari jangka waktu 1 tahun ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai kartu utang. Ibu tampilkan dulu ini PowerPoint-nya. Nah, untuk tujuannya itu ya, pertama mendeskripsikan pengertian kartu utang, menjelaskan bentuk kartu utang, mendeskripsikan jenis-jenis syarat pembayaran, dan yang terakhir menganalisis perbedaan metode pencatatan akun payable procedure dan voucher payable procedure. Nah, di sini kita perhatikan terlebih dahulu hadis mengenai utang ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya. Karena di sana tidak ada lagi dinar dan dirham. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa hutang itu harus dibayar ya, selama kita masih hidup di dunia harus sampai terlunasi, karena kalau tidak akan dibawa sampai ke akhirat nanti. Nah, selanjutnya manfaat dari kita mempelajari kartu utang yaitu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara kita melakukan pencatatan dari masing-masing utang kepada siapa saja. Nah, nanti jadi semua saldo utang itu dapat diketahui. Selanjutnya, dengan kita mempelajari syarat pembayaran dari pembelian kredit, kita bisa melakukan pertimbangan untuk melakukan pembayaran utang itu pada periode yang tepat, yaitu yang memiliki diskon dalam pembayarannya. Nah, untuk pengertiannya, kartu utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditor. Informasi yang terdapat pada kartu utang yaitu nama kreditor, nomor rekening, syarat pembayaran utang, formulir untuk mencatat adanya mutasi utang. Mohon maaf untuk Vito dan Lulu, bisa dimatikan dulu itu voice-nya supaya tidak mengganggu suara yang masuk.
Bentar Ibu, ulang lagi. Tujuan. Nah, ulangi lagi dari awal ya. Kartu utang itu adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Nah, informasi yang terdapat pada kartu utang diantaranya ada nama kreditur, nomor rekening, syarat pembayaran utang, formulir untuk mencatat adanya mutasi utang. Nah, adapun bentuk dari kartu utang seperti ini. Ada judul yaitu kartu utang, nama perusahaan kita yang memiliki utang. Selanjutnya nama kreditur yaitu nama yang dihutangi oleh kita dan syarat pembayaran. Terakhir nomor rekening. Nah, untuk tanggal ini bisa diisi dengan tanggal transaksi dan keterangan untuk jenis transaksi, untuk nomor bukti sesuai dengan bukti yang tertera pada nomor bukti yang tertera pada faktur maupun kas keluar, bukti kas keluar. Untuk kolom debit dan kredit bisa diisi dengan nominal sesuai dengan yang ada pada bukti transaksi. Dan yang terakhir, kolom saldo digunakan untuk mencatat jumlah dari saldo utang tersebut. Nah, adapun syarat pembayaran. Syarat pembayaran ini ditentukan oleh pihak kreditur dengan tujuan untuk memberikan periode diskon bagi para debiturnya. Jadi, ketika kita ingin melakukan pembayaran utang pada periode diskon, maka nanti kita akan mendapatkan diskon dari sejumlah pembelian kredit tadi. Nah, diantaranya untuk yang pertama N/30. Artinya bahwa untuk jatuh temponya periode pembayaran dari pembelian secara kredit itu ada pada tanggal 30 atau 30 hari setelah terjadinya transaksi. Nah, kemudian 3/10 N/30 itu artinya si pembeli dapat memperoleh diskon sebesar 3% apabila melakukan pembayaran 10 hari setelah terjadinya transaksi. Nah, misalkan kita membeli barang dagang secara kredit pada tanggal 1. Nah, maka ketika kita ingin memperoleh diskon sebesar 3%, maka pembayarannya harus di antara tanggal 2 sampai tanggal 10 dari periode setelah transaksinya. Nah, kemudian ada N/30, artinya ini untuk masa jatuh temponya. Jadi pembayaran paling telat dilakukan 30 hari setelah terjadinya transaksi. Nah, yang ketiga ada 3/7, 1/14, dan N/30. Ini artinya kita akan memperoleh diskon sebesar 3% apabila pembayaran dilakukan 7 hari setelah masa transaksi. Dan akan memperoleh diskon sebesar 1% apabila pembayaran dilakukan antara 8 sampai 14 hari periode setelah pembelian secara kredit. Nah, untuk N/30 ini artinya jatuh temponya berarti paling telat dibayar 30 hari setelah masa transaksi. Dan yang terakhir ada EOM, itu end of month, artinya berarti jatuh temponya itu berada pada akhir bulan. Ketika bulan Januari pembeliannya, maka akhir dari jatuh temponya itu adalah tanggal 31 Januari. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, lanjut ya. Nah, untuk metode pencatatan utang
utang terdiri dari dua jenis ya, akun payable procedure dan voucher payable procedure. Di mana akun payable procedure ini terdapat catatan utang, yaitu berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk tiap kreditur. Sedangkan pada voucher payable procedure tidak diselenggarakan kartu utang, namun digunakan arsip voucher, yaitu berupa bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip menurut abjad. Dokumen yang digunakan dalam akun payable procedure itu diantaranya faktur dari pemasok dan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok. Nah, berarti ketika terjadi pembayaran, maka kita akan memperoleh kwitansi dari pemasok. Selanjutnya, prosedur pencatatan utang dengan akun payable procedure, yaitu pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar, maka faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. Kemudian informasi dari jurnal pembelian diposting ke dalam kartu utang. Nah, selanjutnya pada saat jumlah faktur itu akan dibayar, cek dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, dan informasi dari jurnal pengeluaran kas itu langsung diposting ke dalam kartu utang. Nah, sebagai gambarannya supaya lebih jelas dari prosedur yang tadi, ini ada pencatatan transaksi timbulnya utang, mulai dari faktur dari pemasok awalnya, kemudian dicatat di jurnal pembelian dan diposting ke dalam kartu utang. Dan yang kedua, pencatatan transaksi pembayaran utang, itu mulai dari kwitansi dari pemasok yang dicatat dengan jurnal pengeluaran kas dan terakhir diposting ke dalam kartu utang. Selanjutnya ada voucher payable procedure. Nah, catatan akuntansi yang digunakan dalam voucher payable procedure itu diantaranya register bukti kas keluar dan register cek. Nah, prosedur pencatatannya dibagi dua, one time voucher procedure dan build up voucher procedure. Nah, untuk selanjutnya di sini ada studi kasus untuk didiskusikan ya. Bapak Amir memiliki sebuah toko elektronik yang diberi nama Amir Excellent. Dalam menjalankan usahanya, ia melakukan pembelian barang dagang dan menjualnya kembali tanpa harus mengubah bentuk maupun fungsi barang tersebut. Nah, selanjutnya bisa dilakukan diskusi terlebih dahulu. Silakan. Ibu beri waktu 15 menit. Ya, ada yang sudah ya. Silakan untuk dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan.
Ya sudah cukup ya. Bisa? Ya intinya ketika kita ingin memperoleh informasi mengenai utang, jumlah utang dari masing-masing kreditur, maka akan lebih rapi dan rinci bila kita membuat yang namanya kartu utang. Karena di sana terdapat mutasi saldo utang untuk masing-masing krediturnya. Kemudian untuk bahan evaluasi, nanti kalian bisa membuka di LKPD-nya ya, karena Ibu sudah share ke grup untuk mengerjakan di LKPD untuk tugas individunya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, ada yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Ya, silakan. Lulu mau menambahkan? Kesimpulan saya, metode pencatatan yaitu variable, prosedur, dan variable prosedur. Dalam variable prosedur, catatan utang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk tiap kreditur yang mengenai nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang. Sedangkan dalam variable prosedur tidak diselenggarakan kartu utang, namun digunakan sistem voucher atau bukti kas keluar yang terima kasih. Ya, cukup untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Dan untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami dari pembelajaran kali ini, nanti kalian bisa membuka ini ya. Nah, ini untuk alamat Google Form-nya untuk isian kalian bahan evaluasi. Jadi kesempatannya itu hanya 1 kali ya untuk mengerjakan. Dan nanti langsung dikirim. Mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jaga kesehatan ya, karena sekarang masih dalam masa pandemi, dalam masa new normal. Jadi jangan lupa kalau kemana-mana itu harus menggunakan masker, sering-sering cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa jaga jarak. Sekian mungkin pertemuan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di akhir nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.